Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan berbagi faedah. Perlu kita ketahui apa tujuan diciptakannya kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam kitabnya mulia bahwasanya tujuan penciptaan kita itu tidak lain untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Nah, apa makna liya'budun? Kata para ulama adalah liyuwahhidun. Nah, itu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dulu. Liya'budun itu adalah al-ibadah. Nah, ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Nah, dari sini ibadah dikatakan dia diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau padanya terpenuhi dua syarat. Jadi ibadah itu punya dua syarat sehingga dia diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa syarat pertama? Syarat pertama ibadah adalah al-ikhlas. Nah, itu ikhlas. Ikhlas dengan niat. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, mesti kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, yaitu innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua perbuatan itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya karena Allah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia untuk dia ingin raih, awi mara'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Berarti syarat pertama ibadah itu sahih, ibadah itu benar adalah al-ikhlas. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Nah, al-mutaba'atu. Al-mutaba'atu itu artinya ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu ditolak. Nah, maka inilah menjadi barometer atau tolak ukur dikatakan ibadah itu benar. Yang pertama ikhlas, yang kedua ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melakukan satu ibadah tertentu
maka pertama kita perbaiki dulu niat kita. Nah, misalkan kita ingin puasa Senin Kamis, puasa sunnah di Senin Kamis, kita lihat dulu bagaimana niat kita berpuasa, apakah ikhlas karena Allah ataukah tidak. Kalau ikhlas karena Allah, maka syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, ada tuntunan tidak dari Nabi. Kalau ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti syarat kedua terpenuhi. Ada dalilnya dari Al-Quran maupun dalam Sunnah. Tapi kalau tidak ada tuntunan, maka amalan itu ditolak. Mestinya kita harus tinggalkan. Nah, itulah al-ibadah. Nah, kenapa ibadah ada kaitannya dengan makna yuwahhidun? Karena pembelajaran kemarin, definisi tauhid adalah apa? Ifradullahi bil ibadah. Nah, itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, karena mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, makanya liya'budun di sini bermakna liwahidun, yaitu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Jadi tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, inilah sedikit faedah dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.